Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca terjemah kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul kursiyyi rub'ul Qur'ani. Artinya ayat kursi adalah seperempat Al-Qur'an. Di salah satu keutamaan ayat kursi sehingga sampai disabdakan bahwa ayat kursi seperempat Al-Qur'an. Hadis nomor 22. Ayatu ma bainana wa bainal munafiqina annahum la yatadalla'una min zamzam. Artinya tanda perbedaan antara kita dan orang munafik adalah mereka tidak mau memperbanyak minum air zam-zam. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh, riwayat Ibnu Majah dan Hakim dari Ibnu Abbas. Status hadis ini sahih. Jadi banyak minum air zam-zam itu bisa membuat perbedaan antara kita dengan orang munafik. Kita lihat kalau orang banyak minum air zam-zam, insya Allah bukan orang munafik. Selanjutnya hadis nomor 23. Ayatul izzi alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, al-ayah dan seterusnya. Ayat keperkasaan adalah ayat yang berbunyi alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir dari Mu'ad bin Anas. Status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 24. Ayatul imani hubbul ansori wa ayatul nifaqi bughdul ansori. Tanda keimanan adalah cinta sahabat Ansor dan tanda kemunafikan adalah benci sahabat Ansor. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam An-Nasai. Jadi hadis ini mengatakan kepada kita kalau kita ingin tahu siapa orang beriman, diantaranya adalah orang yang mencintai sahabat Ansor. Kalau ingin tahu siapa orang munafik, diantaranya adalah orang yang membenci sahabat Ansor. Selanjutnya hadis nomor 25. Ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, apabila berkata ia dusta. Yang kedua, apabila berjanji ia menyalahi janji. Dan yang ketiga, apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dari Anas. Status hadis ini sahih. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa munafik itu sifat yang letaknya ada di dalam hati, sehingga secara hakikat tidak seorang pun bisa mengetahui secara pasti si A atau si B itu munafik atau tidak munafik kalau tidak mendapatkan izin dari Allah. Tapi kita hanya bisa menilai seseorang dari lahirnya. Kalau dia suka berbohong, oh berarti checklist punya satu tanda orang munafik. Kalau dia suka ingkar janji, checklist punya tanda kedua orang munafik. Kalau dia suka berkhianat, checklist lagi berarti komplit sudah tandanya sebagai orang munafik. Meskipun sudah komplit menurut kita, tapi belum tentu hakikatnya dia orang munafik. Siapa tahu merupakan intel yang lagi nyamar atau lagi memainkan trik-trik dalam kailah berperang dan lain-lain. Selanjutnya hadis nomor 26. Ayatum bainana wa bainal munafiqina syuhudul isai wa subhi la yastati'unahuma. Artinya tanda perbedaan antara kita dan orang munafik adalah menyaksikan atau berjamaah sholat isya dan sholat subuh di masjid. Mereka yaitu orang-orang munafik tidak akan sanggup melakukannya sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Hadis dari Sa'id bin Mansur dari Sa'id bin Musayyab dengan mursal. Status hadis ini dhaif. Jadi istilahnya yang membedakan antara seseorang itu munafik atau tidak adalah sholat subuh dan sholat isya. Kalau ada orang rajin sholat subuhnya di masjid, rajin sholat isya di masjid, insya Allah dia bukan orang munafik, full imannya.
Tapi sebaliknya kalau dia sholat isanya tidak di masjid, dia sholat subuhnya tidak di masjid, jangan-jangan dia itu orang munafik. Tapi hadis ini merupakan hadis motivasi bagi kita supaya sholat berjamaah subuh di masjid dan sholat berjamaah isya di masjid mendapatkan perlakuan khusus bagi kita, spesial. Karena apa? Jangan-jangan kalau kita malas jamaah subuh dan isya di masjid, jangan-jangan kita masuk munafik, seperti itu aja. Selanjutnya hadis nomor 27, ayatani huma Qur'anun wa huma yashfa'ani wa huma mimma yuhibbuhumallahu al-ayatani fi akhir suratil Baqarah. Hadis nomor 27 ini Rasulullah bersabda, ada dua ayat di mana keduanya adalah Al-Qur'an, keduanya adalah memberikan syafaat atau bahkan menyembuhkan, keduanya dicintai Allah, kedua ayat tersebut ada dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Dailami dari Abu Hurairah, status hadis ini dhaif. Jadi salah satu keutamaan surat Al-Baqarah itu bisa memberikan syafaat atau bisa memberikan kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada para pembacanya. Disunatkan membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu yang amanah Rasulullah dan seterusnya. Terutama setelah sholat isya, berbanyak membaca ayat ini. Selanjutnya hadis nomor 28, i'til ma'rufa wajtanibil munkara wa'nzur ma yujibu udhunaka ayyaqula lakal qaumu idza qumta min indihim fa'tihi wa'nzuril ladzi taqrahu ayyaqula lakal qauma idza qumta min indihim fastanibhu. Artinya hadis nomor 26, kerjakanlah kebaikan dan tinggalkanlah kemungkaran. Lihatlah atau pikirkanlah perkataan kaum yang diucapkan ketika kamu tidak bersama mereka, yang membuatmu senang maka kerjakanlah. Lihatlah perkataan kaum yang diucapkan ketika kamu tidak bersama mereka, yang membuat kamu tidak senang maka jauhilah. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab, Ibnu Sa'id Baghawi dalam Mu'jamnya, Barrudi dalam Al-Ma'rifah, dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Harmalah bin Aus, dan ia tidak mempunyai selain hadis ini. Status hadis ini hasan. Hadis nomor 29, i'ti harsaka anna syi'ta wa at'imha idza ta'imta waqsuha idza tasaita wa la tuqabbihil wajha wa la tadrib. Artinya, garaplah ladangmu bagaimana kamu mau, berilah dia makan apabila kamu makan, berilah dia pakaian apabila kamu berpakaian, janganlah mencela wajahnya dan janganlah memukulnya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, status hadis ini hasan. Hadis nomor 30 dari kitab Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatul masajida hussaron wa mu'assobina fa innal amaima tijanul muslimina. Artinya, datanglah ke masjid untuk melaksanakan sholat dengan kepala terbuka, yaitu tanpa memakai sorban, dan dengan kepala terlilit, yaitu memakai sorban. Karena sesungguhnya sorban merupakan mahkota bagi orang-orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Ali, status hadis ini dhaif. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi Anda yang membutuhkan teks hadisnya, insyaallah nanti kita tuliskan pada keterangan video ini. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.